ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Matius pasal yang kedua, ayat pertama kita mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang mengerti dan memahami semua kekayaan firman-Nya dan melaksanakannya. Amin. Saya yakin bagian firman Tuhan ini sudah sering saudara-saudara dengar, khususnya di hari-hari sekitar Natal, bukan? Kisah orang Majus tentang Herodes yang licik dan kemudian merancang pembunuhan bayi-bayi yang tidak bersalah itu di Bethlehem, terjadi pembantaian. Hari ini saya hendak mengajak kita melihat satu sisi dari sudut pandang yang lain melalui perikop ini. Saya angkat sebuah tema, kemanakah orientasi hidupmu? Orientasi, kita sudah mengerti semua, artinya adalah arah pandangan atau arah tujuan. Arah pandangan, tujuan, dan cita-cita yang kita inginkan, itulah orientasi. Dalam khotbah ini saya hendak mengajak kita merenung apa yang Anda dan saya cari di dalam hidup ini. Itu yang saya maksudkan orientasi hidup. Saudara, kalau kita menyempatkan waktu untuk berpikir apa sebenarnya tujuan hidup kita, apa yang kita cari, itu adalah satu hal yang penting sekali untuk kita pikirkan. Tapi kerap kali di dalam kerutinan hidup kita tidak cermat memperhatikan apa sebenarnya sasaran hidup kita, apa yang hendak kita capai dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan makhluk lain, katakanlah dunia hewan. Di rumah kami ada macam-macam hewan peliharaan, karena kami hobi. Saudara boleh temukan beberapa macam, ada ikan, ada burung, ada bunny, ada rabbit juga di sana. Waktu saya memikirkan tema ini, saya observe mereka. Hewan-hewan itu, apa sebetulnya orientasi hidup mereka? Coba saudara lihat. Saya perhatikan
orientasi mereka itu cuma makan, berebut makan, berkelahi karena urusan makan, dan berkembang biak. Cuma itu aja. Ya. Tentu kita menikmati warna-warninya dan tujuan Tuhan menciptakan hewan-hewan itu. Kita bisa melihat banyak hikmah di sananya, melaluinya Allah yang sebagai desainer agung merancang dengan sangat pelik sekali, warna-warni yang indah. Allah itu mencintai keindahan. Tetapi hewan-hewan itu sendiri, apa sebetulnya orientasi hidup mereka? Seringkali yang satu bully yang lain. Mereka menjaga teritorial mereka. Kalau masuk ke sini dia hantam. Kalau makan dia mau lebih dulu. Rebut seperti itu. Nggak ada tuh share-sharean. Coba saudara lihat, ada nggak anjing yang share makanannya sama anjing lain? Nggak ada, dia berkelahi. Tidak ada sasaran hidup yang lain kecuali makan untuk diri mereka, dan kemudian pada waktunya mereka berkembang biak. Nah, kita itu apa sasaran hidup kita, orientasi hidup kita? Kalau kita berpikir sampai di sini, kalau kita lihat anak-anak kita bisa kasihan, saudara-saudara. Ya. Waktu mereka masih usia di bawah 5 tahun, kerjanya itu cuma senang-senang aja, bukan? Anak-anak itu nggak ada tugas apa-apa. Mereka setiap hari bangun pagi, senang-senang. Tapi nanti kalau dia mulai masuk preschool, nah saya lihat kalau pulang sekolah itu, Abby, Megan selalu masih dititip di rumah. Bu Ratna selalu bilang, ayo Abby, sudah buat homework belum? Gak bisa main lagi, bikin homework. Megan pun di bawah 3 tahun sudah ada homeworknya, meskipun homeworknya cuma mungkin coloring yang harus dia selesaikan. Tapi itu sudah merupakan job untuk mereka. Ngapain itu semuanya? Habis itu mereka bekerja, bersekolah lebih berat lagi. Assignment banyak sekali. Kadang-kadang sampai larut malam tidak selesai. Kalau mereka tidak mengerti orientasi hidup, maka kita semua manusia ini, termasuk mereka, masuk dalam siklus yang akhirnya akan ending dengan sesuatu yang apa semuanya itu. Setiap kali saya ingat hal ini, saya ingat ayah saya. Beliau bekerja keras untuk kehidupan keluarga. Kami bukan dari family yang tergolong punya. Kita adalah golongan menengah ke bawah. Papi kerja keras, tapi habis itu masa tuanya apa? Dia meninggal dalam usia 90 tahun. Ya. Sangat nestapa sekali saya lihat. Kalau saya pikir, apa sasaran hidup manusia? Kita harus sungguh mengerti. Saudara perhatikan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Setiap hari kita lihat news. Baru-baru ada aktor, wah dia terkenal, dia famous, ditemukan tewas di dalam mobilnya, terbakar. Karena apa? Sampai sekarang masih question mark apa penyebabnya. Tapi kemungkinan karena ugal-ugalan di jalan. Mungkin balap-balapan di jalan, lalu tabrak pohon, mobilnya terbakar. Habis begitu saja. Apa yang dicari lalu itu semua? Ngapain dia ugal-ugalan? Kita mendengar berita ada anak remaja bawa senjata ke kampus, ke sekolah, dan kemudian membantai anak-anak kecil dari elementary school yang tidak ngerti apa-apa. Apa yang dia cari melalui itu semua? Coba saudara jawab. Apa tujuan hidup dan apa orientasi hidup kita? Ada lagi aktris penyanyi yang sangat talented dan tenar. Wah, dia naik daun hebat sekali. Dan dia tentu menjadi kaya raya. Tapi akhir hidupnya masih usia sangat muda, nestapa. Tampaknya sudah seperti nenek-nenek tua, padahal umur baru berapa. Lalu meninggal dunia dengan tragis. Karena apa? Karena drug. Apa yang dia cari dalam hidup ini? Ngapain dia ngedrug itu? Apa orientasi hidupnya? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar. Sepanjang sejarah peradaban manusia, para filsuf itu cuma mencari satu jawab ini. Untuk apa manusia hidup? Apa yang paling berarti untuk manusia? Apa yang harus menjadi orientasi hidup manusia? Kalau ada banyak macam aliran, tapi manusia tidak kunjung menemukan apa sebetulnya
orientasi hidup yang berguna. Bagaimana dengan saudara? Apa orientasi hidup saudara? Saudara suka uang? Saudara gemar kekayaan? Apakah itu menjadi orientasi hidup saudara? Ada yang mencari kenikmatan sebagai orientasi hidupnya. Macam-macam kenikmatan. Kalau salah satu kenikmatan yang tidak terlalu jelas dan seringkali dianggap tidak berdosa, itu apa? Kenikmatan apa? Banyak orang kalau menikmati itu nggak anggap itu berdosa. Makan. Ya, kalau menikmati seks, waduh, haram lah, itu jelas, udah nggak usah ngomongin lagi. Iya kan? Kenikmatan apa? Makan itu kenikmatan yang paling dianggap halal. Padahal kalau kita makan tidak dengan bertanggung jawab, kita juga sudah harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena Tuhan mau kita memelihara tubuh ini yang adalah baik Roh Kudus. Tapi banyak orang menikmati makan sebagai salah satu orientasi hidupnya. Ya. Kalau pikir apa makan? Kalau cerita mengenai makan, aduh seru sekali. Apa yang kita cari? Ada orang suka koleksi barang-barang bagus, gemar shopping. Apa yang saudara cari dengan shopping? Saya punya seorang teman, sering saya ceritakan mengenai dia. Dia orang Caucasian dan umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Dia tidak minat kepada Tuhan. Suatu hari saya kasih satu CD yang menurut saya bagus. Lalu ketika ketemu berikutnya lagi, dia bilang, "Henki, I want to give back that CD you gave me." Why? That's too religious to me. Too religious. Dia nggak suka. Ya. Tapi orang ini hidupnya sangat organized dan rapi, teratur sekali. Saya pernah cerita kepada teman-teman yang lain. Freezernya itu nggak kayak freezer di rumah saya. Di Bu Ratna masukin, saya juga masukin semua masukin jejelinnya masuk freezer, ya kan? Di teman ini satu freezernya itu saudara sangat organized. Dia masukkan dalam kontainer, lalu dia tulis di sini smoke trout, yang itu apa lagi. Jadi kemudian kalau mau dia cari itu semua ada. Kalau saya perlu screw atau perlu kayu, perlu apa saja, saya datang ke sana, saya tanya, "Wow, do you have this?" Wah, ada, organized. Garasinya itu sangat rapi sekali. Saudara cari apa? Semua ada. Saya pikir sayang sekali orang begitu baik, tapi dia tidak minat kepada Tuhan, nggak tahu apa yang membuat dia kecewa. Dia menikah, diberkati di gereja, tapi dia kemudian tidak minat kepada hal-hal rohani. Namun yang saya mau ceritakan ini, tadi bicara mengenai shopping kan, Bob katakan, saya rasanya sekarang nggak perlu beli apa-apa lagi, Henki. Semua sudah cukup. Sudah lihat pasar hidup orang ini, baik sekali, ya. Semua sudah ada. Mau apa lagi? Gak perlu beli apa-apa. Terus beli itu apa tidak? Apa yang kita cari dari shopping itu sebetulnya? Saya kadang kalau bicara dengan Bob, bisa dapat satu inspirasi dan kadang-kadang introspeksi juga, sesuatu teguran dengan senyap. Iya ya, dia aja nggak kenal Tuhan bisa hidupnya seperti itu. Kita yang kenal Tuhan bagaimana? Saudara, sore ini saya hendak ajak kita pikir dengan serius kemanakah dan apakah orientasi hidup kita. Dari kisah mengenai orang-orang Majus ini, saya hendak mengajak kita melihat orientasi hidup di dalam tokoh-tokoh yang disebutkan di bagian firman Tuhan ini. Kita berangkat dari orang-orang Majus ini. Siapakah mereka? Banyak penafsir sampai sekarang tidak ada yang kesepakat siapakah itu mereka. Yang pasti mereka adalah orang-orang yang berilmu pada zaman itu. Kepandaian mereka adalah membaca tata surya di langit, bintang-bintang. Mereka melihat galaksi-galaksi dengan segala yang terbatas pada waktu itu. Mereka menyelidiki semuanya itu dan menafsirkan. Ada yang mengatakan mereka adalah bekas orang-orang Yahudi, turunan orang Yahudi yang dibuang ke Babil
sebab mereka dari daerah yang sekarang menjadi Irak, daerah Persia di sana. Ada yang mengatakan, mereka bukan orang Yahudi. Kita nggak tahu siapa mereka. Tetapi yang pasti, mereka itu orang-orang pandai. Bukan cuma dianggap peramal, tapi orang-orang pandai pada waktu itu. Dan mereka seringkali diangkat sebagai penasihat-penasihat kerajaan. Jadi orang-orang ini orang pandai, orang berpangkat, dan orang kaya. Lalu dikatakan pada waktu atau sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, apakah saudara melihat sesuai dengan topik khotbah kita hari ini, orientasi hidup orang-orang Majus ini? Kepandaian mereka adalah membaca tata surya, membaca galaksi dan sebagainya. Tapi sekarang saudara lihat, untuk apa mereka menyelidiki itu? Bukan untuk hal-hal yang sementara sifatnya, bukan untuk menambah kekayaannya, bukan untuk menambah hobi ilmunya, dan bukan untuk menambah pangkatnya supaya makin tinggi di dalam jajaran menteri-menteri di kerajaan. Tapi mereka punya orientasi hidup, mencari yang abadi. Tentang dari mana pengetahuan mereka itu? Apakah mereka membaca buku-buku purba tentang ramalan-ramalan mengenai bintang Yakub yang akan terbit di timur, mengenai seorang raja atas segala raja? Entahlah. Tetapi kita melihat di sisi satu kebenaran. Ketika seseorang memiliki kerinduan untuk mengenal yang abadi itu, Allah, meskipun mereka belum mengerti siapa itu dia, tetapi bila hatinya sungguh-sungguh rindu mencari ke sana, Allah, seperti pernah saya uraikan dalam salah satu khotbah di beberapa waktu yang lalu, mempunyai satu prinsip, Allah senang dengan orang yang merindukan dia. Di dalam kitab 2 Tabari pasal 16 ayat ke-9 dikatakan, mata Allah itu menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu di sepanjang sejarah, Allah itu mencari di mana ada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari dia. Di dalam kitab Amsal Solomon dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mencari aku akan menemukan aku. Jadi orang-orang Majus ini mempunyai orientasi hidup. Mereka mencari yang abadi. Dan ketika mereka mendengar bahwa akan ada satu bintang terbit secara cemerlang dan khusus, itu adalah pertanda lahir seorang raja yang istimewa. Ketika mereka menemukan itu, mereka menunjukkan kepada kita orientasi hidup mereka. Saudara, orientasi hidup mereka sangat kontras sekali dengan orientasi hidup Herodes. Ketika Herodes mendengar pertanyaan mereka bahwa mereka datang ini dalam rangka mencari seorang raja yang baru lahir, Herodes malah menjadi gelisah. Orang-orang Majus ketika melihat bintang itu timbul gairah. Herodes ketika mendengar berita itu malah menjadi gelisah, terkejut. Kemudian dia mencari tahu informasi apa ini sebenarnya. Dan makin dia tahu, dia makin gelisah. Karena kemudian dia dengar dari para ahli, imam kepala dan ahli Taurat, bahwa itu adalah pertanda lahirnya Mesias. Lalu tentu Herodes tanya, apa itu Mesias? Lalu diberitahukan Mesias itu adalah raja orang Yahudi. Dan bukan sekedar raja seperti raja-raja lain yang bertahta, tetapi raja yang luar biasa istimewa, lebih hebat dari Alexander the Great dan semua kaisar-kaisar yang terkenal, dan akan memulihkan kerajaan Israel. Wah, waktu Herodes mendengar itu, dia sangat risau sekali.
Dan kemudian timbul pikiran yang jahat ketika dia tahu bahwa orang Majus itu mulai melihat bintang itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Oh, berarti sekarang bayi itu sudah usia sekitar 2 tahun. Maka kemudian terjadilah satu malapetaka untuk ibu-ibu di Bethlehem, karena Herodes memerintahkan pasukannya untuk pergi ke sana mencari setiap bayi yang usia 2 tahun ke bawah, dibantai habis. Karena dia tidak tahu yang bayi yang mana itu yang adalah Mesias. Dia pikir dengan dia membunuh semua bayi di bawah 2 tahun, maka raja yang baru lahir pun pasti juga tewas di sana. Itulah saudara lihat, semua yang terjadi dalam diri Herodes gara-gara orientasi hidupnya. Apa orientasi hidup Herodes? Dia itu mencari aman buat diri sendiri. Dia itu bukan orang Yahudi, tetapi karena politik, kemudian didukung oleh Roma yang menjajah tanah Yahudi pada waktu itu, tanah Israel. Herodes diberikan peluang untuk menjadi raja Yudea. Orang-orang Yahudi membenci Herodes. Herodes tahu banyak intrik berusaha menggulingkan dia dari tahta. Maka Herodes ingin menjaga status quo-nya. Gak boleh ada yang menggulingkan dia. Di dalam sejarah dicatat bahwa Herodes itu begitu kejam, sampai anaknya sendiri dia bunuh ketika dia mencurigai bahwa anaknya akan menggulingkan dia dari tahta. Pamannya dia bunuh karena dia pikir dia mempunyai kecurigaan itu akan merampas tahtanya. Dan terakhir juga istrinya sendiri dia bunuh ketika dia mencurigai bahwa istrinya berkomplot untuk menggulingkan dia dari tahta. Jadi orang ini mempunyai orientasi kepada tahta, kepada kekuasaan dan status quo, keamanan dirinya. Orang macam ini menjadi jahat sekali, sadis dan kejam. Kita melihat kemudian orientasi hidup dari orang-orang yang lain. Ironis sekali, Herodes bertanya kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, di mana itu Mesias akan dilahirkan? Dan orang-orang ini memang pakarnya, karena kerjanya setiap hari cuma baca Taurat, baca kitab-kitab suci, dan mereka tahu, langsung mereka tahu. Mereka buka kitab Mika pasal 5, lalu dibacakan di sana ayat yang kedua, di Bethlehem. Sebab firman Tuhan mengatakan, engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara lihat di sini, ironis sekali. Orang-orang ini tahu bahwa Mesias akan lahir, dan menurut pencarian orang Majus ini, dari tanda bintang itu sudah dilahirkan di Bethlehem. Tetapi apakah ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini pergi ke Bethlehem mencari Kristus yang dilahirkan? Pergi tidak? Tidak. Mereka tidak minat kepada Kristus. Saudara lihat, ini orientasi hidup lagi. Mereka tidak peduli pada hal itu. Mereka kembali sibuk lagi dengan urusan-urusan upacara-upacara agama. Mereka sangat religius sekali. Pergi ke bait Allah, menghafal Alkitab, mempersembahkan korban, menjalankan ibadah, memperhatikan segala macam jubah dan sebagainya, bagaimana tampil sebagai orang yang sangat beragama. Tapi mereka menghilangkan kesempatan emas untuk berjumpa dengan Kristus dan menerima berkat dari kehadiran Kristus. Tuhan Yesus belakangan di dalam pelayanannya, kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal yang kelima, mengatakan tentang mereka, kalian menyelidiki kitab-kitab suci, dan kitab-kitab suci itu berbicara mengenai aku, kata Kristus. Tetapi kamu tidak mau datang kepada untuk mendapatkan hidup itu. Ironis sekali, bukan? Itu seperti kata pepatah bahasa Indonesia, ayam mati mengeram di atas padi. Ayam mengeram di lumbung padi. Banyak makanan, bukan? Tapi dia bisa mati kelaparan. Itu namanya ngenes. Ironis sekali. Ada banyak berkat, tapi mereka kehilangan dan tidak mendapatkan berkat tersebut. Saudara, ini adalah suatu warning, satu lampu merah bagi saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang di sekitar berkat tersebut.
Setiap minggu ada kesempatan datang kebaktian. Setiap minggu kita bebas mendengar firman Tuhan. Bukan cuma seminggu sekali. Kapan saja kita buka Alkitab, ada waktu. Di banyak belahan bumi lain, orang jangankan buka Alkitab, punya Alkitab saja sudah jadi masalah buat mereka. Punya Alkitab berarti masuk penjara. Punya Alkitab kemungkinan hilang nyawa. Kita begitu bebas. Tapi apakah kita mendapatkan semua berkat dari dalamnya? Itu tergantung dari orientasi hidup kita. Seperti masa raya Natal ini. Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Tante Kian sudah berapa kali merayakan Natal? Umur berapa Tante mulai percaya Tuhan Yesus? Umur 17. Nanti Tante pulang hitung sendiri. Setiap tahun kan Tante merayakan Natal sejak tahun 17 tahun. Seberapa kali kita merayakan Natal? Wira seberapa kali merayakan Natal? Saya waktu umur 17 percaya Tuhan Yesus. Sebelum itu sudah merayakan Natal sebelum percaya Tuhan Yesus. Oke? Sampai sekarang sudah berapa puluh kali saya merayakan Natal. Tetapi apakah selalu kita mendapatkan makna dari dalamnya? Setiap tahun kita mendapatkan sesuatu pencerahan yang baru yang membuat kita makin kaya dalam kehidupan spiritual kita, makin merasakan dekat dari Tuhan, makin dekat dengan Tuhan seperti lagu yang kita nyanyikan, atau tidak? Nah, itu semua tergantung dari orientasi hidup kita. Apakah kita berminat dengan hal-hal rohani atau tidak? Jangan seperti imam-imam kepala dan para ahli Taurat ini. Mereka dekat dengan sumber berkat itu, tapi tidak mendapatkan berkat itu karena orientasi hidup mereka yang keliru. Mereka cuma ingin dipandang terhormat sebagai orang suci. Kalau mereka berjalan, wah semua orang kagum, itu orang yang saleh. Kalau ketemu persimpangan jalan, mereka berhenti dulu, lalu di tengah jalan, lalu mengangkat tangan, berdoa, lalu semua lalu lintas berhenti juga menengok seorang Farisi sedang berdoa di sana, orang suci, dan mereka pulang puas sekali. Itulah orientasi hidup mereka. Tetapi mereka tidak berkenan pada Tuhan. Tuhan Yesus bercerita mengenai orang Farisi datang berdoa ke bait Allah. Tuhan diam saja. Seorang pemucukai juga masuk ke bait Allah, gak berani ke depan. Di pojok dia menepuk dada, kepalanya tunduk, suaranya cuma berbisik. Tidak lantang seperti orang Farisi yang tadi berdoanya mentang-mentang. Orang pemucukai ini cuma berdoa, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemucukai itu pulang dengan sepenuh-penuh berkat. Dan Tuhan gak komen apa-apa mengenai orang Farisi yang memamerkan kesuciannya. Ya saudara, kasihan sekali bukan hidup seperti itu. Tetapi orang-orang Majus ini bukan orang yang dekat atau mengenal Tuhan, namun mereka diperkenan Tuhan. Tidak ada komentar apa-apa mengenai orang Majus. Tapi apakah saudara setuju bahwa orang-orang ini berkenan kepada Tuhan? Apakah saudara setuju bahwa orang-orang ini berkati Tuhan? Mari kita lihat bagaimana orientasi mereka akan hal-hal yang luhur dan mulia itu. Nampak menjadi barometer ukuran orientasi kehidupan yang luhur dan mulia. Mereka rela menempuh perjalanan yang jauh, ribuan mil, saudara, dari Persia, dari Irak sampai ke tanah Israel. Pada sedikit itu 1000-an mil. Dengan fasilitasnya apa? Pesawat jet pribadi? No. Zaman itu cuma camel saja, cuma unta. Yang kecepatannya berapa? Ya. Melewati padang belantara, padang pasir, dan ancaman perampok. Siang malam mereka tempuh. 2 tahun menempuh perjalanan itu. Bayangkan, bagaimana dengan kita? Kalau hari ini ada kebaktian kebaktian rohani di San Jose misalnya, kalau kita diberi karena undangan, ada hamba Tuhan yang baik sekali pelayanannya, datang mengunjungi KKR-nya di sana, kita dapat undangan, mau pergi nggak kita ke sana? Mau? Saya pun ngaku. Kadang-kadang saya bilang, kok jauh ya, sayang nih, bagus sih bagus, tapi sayang jauh gitu, ya. Bukan ini jauh tapi bagus, tapi kita ngomongnya bagus tapi jauh, jadi kacau semuanya.
Itu soal orientasi hidup. Orang-orang ini meskipun jauh, dia pergi. Saudara, kita untuk hal-hal apa yang kita pergi jauh, itu mengukur orientasi hidup kita. Apakah untuk hal-hal rohani kita mau pergi jauh, kita rela berlelah. Yang kedua, menempuh perjalanan jauh itu butuh biaya tidak? Of course butuh biaya. Tadinya khotbah ini saya mau bagi menjadi beberapa khotbah. Salah satu yang saya rencanakan adalah saya mau berikan judul ini. Coba saudara dengar, Jer Basuki Mowobeo. Tapi nggak ada ini saya khotbahkan satu topik itu, tapi saya mau sebut di sini. Apa itu Jer Basuki Mowobeo? Tidak pernah dengar itu? Pernah. Agus sudah tahu, pernah dengar? Orang Jawa Timur tapi nggak tahu. Jer Basuki Mowobeo itu adalah slogan Provinsi Jawa Timur. Ya, pada waktu saya masih kuliah di seminari Alkitab Asia Tenggara, kalau saya traveling di sekitar wilayah Jawa Timur, saya lihat di pagar-pagar itu di pintu ya atau gapura ditulis tuh Jer Basuki Mowobeo, tulisnya Jer Basuki Mawabea. Gitu. Karena saya bukan orang Jawa, saya nggak bacanya, saya nggak tahu. Belakangan saya selidiki, itu Jer Basuki Mowobeo. Apa itu Jer Basuki Mowobeo? Artinya untuk sukses dibutuhkan biaya. Itu artinya untuk keberhasilan dan kebahagiaan dan sukses dibutuhkan biaya. Saudara lihat, orang-orang ini untuk sesuatu yang mereka anggap dalam keyakinan mereka, sesuatu yang bernilai, yang sangat signifikan di hidup mereka, yang luhur, mulia dan sungguh-sungguh ini berkat, mereka rela mengeluarkan biaya. Tidak ada donatur buat mereka. Mereka keluar dari uang mereka sendiri. Menempuh perjalanan 2 tahun begitu jauh, tentu anggaran yang besar sekali. Mereka rela mengeluarkan biaya besar itu. Saudara, kita mengeluarkan uang kita, anggaran-anggaran yang besar, rela membeli hal-hal yang mahal. Hal-hal apa itu yang kita beli mahal? Hal-hal apa yang kita bayar mahal? Itu mengukur orientasi hidupmu dan hidupku. Untuk buku-buku rohani yang bermutu, apakah saudara rela mengeluarkan uang dibandingkan dengan hal-hal lain yang saudara isi di titik-titik itu? Itu mengukur bagaimana kita dan atau orientasi hidup kita tentang biaya. Yang ketiga, tentang kesukacitaan, tentang gairah. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kata-kata ini saudara, sangat bersukacitalah, suatu kata yang luar biasa. Di dalam salah satu versi bahasa Inggris itu dikalimatkan dengan 4 kali lipat kesukacitaan. Saya mengutipkan, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Itu maksudnya 4 kali lipat. Yang pertama, mereka rejoice. Rejoice-nya bagaimana? With joy. Rejoice with joy. Itu sudah ganda, sudah double bukan? Kemudian rejoice with great joy. Dan rejoice exceedingly with great joy. Sampai 4 kali lipat. Kata macam apa itu untuk mengungkapkan gairah, sukacita yang meluap-luap ketika mereka melihat bintang itu, menunjukkan orientasi hidup mereka. Saudara, kapan kita merasakan sukacita yang meluap sampai senang sekali? Kapan? Kalau saudara belum pernah ke Disneyland, udah menempuh perjalanan jauh, macet, heavy traffic, sampai di LA, waduh, udah berapa jam nggak sampai-sampai,
Kemudian sampailah kita itu di dekat situ, sudah kelihatan kemudian simbolnya Disneyland. Kita kemudian merasakan, oh Disneyland, here I come, gitu kan. Senang sekali. Itu semacam perasaan sukacita. Saudara pernah merasakan seperti itu? Atau pada waktu Anda pacaran, okay. Pertama, Mira sering cerita bagaimana dia ketemu Shuli. Karena datang gereja, acara sudah terlambat, nggak ada tempat lagi. Kemudian entah Mira yang duduk sebelah Shuli atau Shuli duduk sebelah Mira. Oh, Shuli duduk sebelah saya. Shuli duluan. Lalu Mira kemudian nggak ada tempat lagi. Oh, saya duduk Oh, dulu. Mira duluan. Lalu kemudian karena nggak ada tempat lain lagi, tinggal satu. Ada seorang gadis cantik molek datang sebelahnya. Pastilah hati Mira berbunga-bunga. Ya kan? Aduh, mimpi apa semalam? Habis itu bisa perkenalan lagi. Tidak cukup sampai di situ saja, berlanjut. Saya yakin pertama kali Wira kemudian tahu Shuli kos di mana dan Wira boleh datang ke sana, pasti you memiliki semacam joy ini. Oke, nggak tahu sudah 4 kali lipat atau belum? Paling nggak 2 kali lipat. Ya 10 kali lipat, senang rasanya. Ya, harapkan seperti itu. Kalau saya fishing Hollywood, boleh pasang 2 fishing pole, kemudian tunggu orang lain di sana sudah dimakan, kok saya belum, gitu kan? Datang pagi dari jam 7 sudah di sana, sampai jam 12 belum di toel. Tiba-tiba ada orang bilang, ketika saya lihat, oh saya punya fishing pole yang nah itu saya memiliki semacam great joy itu, langsung angkat, senang sekali. Ya, saudara, untuk hal apakah kita gembira? Apa kita memiliki kegembiraan sebagai orang Majus ini untuk hal-hal rohani? Apa kita memiliki orientasi hidup seperti mereka itu? Itu menjadi satu barometer ukuran so far bagaimana saya dan saudara kepada Tuhan. Apakah dia menjadi orientasi hidup kita? Waktu kita menyanyi, seringkali kita menyanyi, Be thou my vision. Is it really? He is our vision? Okay. Coba kita pikirkan itu, saudara-saudara. Ukuran kesukacitaan mereka yang lain lagi. Ketika mereka masuk ke rumah itu dan melihat anak itu, sujudlah mereka menyembah dia. Sujud menyembah itu di dalam bahasa asli itu, saudara-saudara, tengkurap, glosor di depan baby. Kegembiraan mereka untuk beribadah, worship, menyembah, sampai merendahkan diri seperti itu. Menyembah seperti itu menunjukkan engkau lebih tinggi dari aku. Setinggi-tingginya aku ini masih rendah, bahkan sangat rendah dan hina di hadapan. Itu worship. Seperti itu sikapnya. Menunjukkan orientasi hidup mereka. Apa kita punya gairah, semangat, dan attitude ibadah yang tepat seperti itu? Hari-hari yang belum lama berselang ini, menjelang hari H 7 Desember kemarin, ada yang bilang, jadi hari Sabtu kita ke gereja, lalu minggunya ke gereja lagi. Nah, berapa orang yang seperti itu? Saya dengar, aduh, jemaatku masih belum suka, belum gemar ke gereja. Datang 2 hari berturut ke gereja, kok rasanya kok mau hebat sekali sih 2 hari berturut-turut. Saudara-saudara, bagaimana orientasi dan kemana orientasi kehidupan kita? Pemazmur berkata, hatiku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Apakah ayat itu berbicara buat kita? Pemazmur yang lain berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi kita datang 2 hari berturut-turut, rasanya kok berat. Mari kita memeriksa orientasi hidup kita. Dan yang terakhir, barometer orientasi hidup orang Majus itu, ketika mereka melihat bayi itu,
Mereka menyembah, mereka worship Him. Kemudian membuka tempat harta bendanya. Tentu maksud tempat harta bendanya sendiri, bukan tempat harta benda orang lain. Kalau kita menjadi satu anggota panitia penggalangan dana, kemudian menyalurkan dana untuk bantuan, mengirimkan bantuan kepada korban-korban banjir, korban bencana alam dan sebagainya, kita menjadi penyalur, itu nggak susah saudara. Ya repot, memang harus bikin rincian, pembukuan, catatan keluar masuk uang dan sebagainya. Tapi masih nggak susah karena itu bukan uang kita, tinggal salurkan aja, betul? Tapi mengeluarkan uang sendiri, nah itu nggak gampang. Tetapi orang yang berorientasi hidup mulia seperti orang Majus ini, hal-hal yang luhur dan sungguh bernilai, dengan gampang, dengan sukacita, dengan rela. Bahkan seperti jemaat Makedonia yang pernah saya khotbahkan, mereka mencari kesempatan itu, membuka tempat harta bendanya sendiri dan mempersembahkan the best of the best. Yang satu memberikan emas, seperti karena mereka yakin bayi ini adalah raja, patutnya memberikan emas. Yang lain mempersembahkan kepadanya kemenyan. Mereka yakin bayi ini adalah akan menjadi imam besar Maha Agung yang menjadi perantara kita, mempersembahkan dupa harum, doa-doa dan pengantaraan kepada Allah. Dan yang lain mempersembahkan mur, itu ramuan rempah-rempah untuk membalsam berempah-rempahi jenazah. Mereka percaya pada satu hari bayi ini akan mati. Matinya bukan mati konyol, tapi mati yang signifikan untuk seluruh dunia, menjadi juru selamat dunia ini, mati untuk menebus dosa. Dan mereka dalam iman memberikan persembahan itu untuk merempah-rempahi ketika Kristus telah dimakamkan. Mereka memberikan semua berdasarkan iman dan keyakinan mereka dengan sukacita dan segala kerelaan. Saudara, beberapa barometer yang kita temukan dari kristal-kristal di Matius pasal 2 ini kiranya menjadi ukuran saudara dan saya. Kemanakah orientasi hidup kita? Saya mengajak supaya kita semakin bergairah, semakin bersemangat, suka, merindukan Tuhan, mengorientasikan hidup kita kepada Tuhan, gemar mencari Dia. Tidak ada janji berkat di dalam bagian ini, tetapi bukan ini adalah berkat. Kita memang selalu ingin mencari dapat berkat apa sih kalau saya berorientasi kepada Tuhan. Saya pun merenungkan hal itu. Kalau saya menemukan satu kristal, di ayat ke-12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa berkat yang orang Majus ini dapatkan karena mereka berorientasi hidup mencari Tuhan? Apa berkatnya, saudara? Saudara bisa jawab? Nggak mati, katanya dibunuh Herodes. No, mungkin mereka diangkat jadi penasihat Herodes kalau mereka kembali ke Herodes. Saya melihat di sini berkat yang mereka peroleh adalah they have relationship with God. Mereka mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, sampai Tuhan kemudian dapat berbicara kepada mereka, memberikan pimpinan kepada mereka. Apakah itu bukan berkat luar biasa, saudara? Kalau Tuhan berbicara kepada saudara dan memberitahukan apa yang baik untuk Anda, kemana sebaiknya Anda pergi, atau jangan pergi ke situ, Allah melindungi saudara dan saya. Apakah ini bukan suatu berkat yang luar biasa? Saudara mau buka usaha, kalau Allah memberitahukan, no, that's not a good time kalau kamu buka itu sekarang. Atau, oh jangan bisnis itu, gak bagus buat kamu. Saudara, Allah bisa memberikan petunjuk kepada saudara, bukan dengan suara dari langit, tetapi dengan banyak hikmat dari Alkitab. Allah bisa berbicara kepada itu, kepada kita. Satu hubungan pribadi seperti itu, untuk orang yang dekat dengan Allah. Mazmur pasal 25 mengatakan, orang yang takut akan Tuhan, kepadanya
Aku akan menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya. Aku memberitahukan rahasia-rahasia kepadanya. Ini adalah berkat orientasi orang-orang yang memiliki orientasi hidup kepada Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi salah satu berkat istimewa di sekitar masa raya Natal 2013 ini untuk saudara dan saya. Oke? Mari arahkan orientasi hidup, benahi hidup kita, orientasikan kepada hal-hal yang luhur dan mulia. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Kolose 3, introitus kita pada hari ini mengatakan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas, jangan perkara-perkara di bumi. Carilah perkara-perkara di atas, di tempat Kristus ada. Marilah kita mempunyai pandangan seperti orang Majus ini, pandangan ke atas dan menemukan hal-hal yang luhur dan mengorientasikan hidup ke sana. Jangan terus nengoknya ke bumi terus. Apa yang bisa kita pungut dari sini? No. Akhirnya itu kurang akhir tinggalkan. Carilah sesuatu yang abadi. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati kita.